ومن أعلم على هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تأتينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا رب أكرم الأرواح منا بلقاء الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام. Amin amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati jamaah salat subuh, muslim dan muslimah, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asari di mana saja berada, baik di dalam atau di luar negeri, yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahmatullah wa hafidhahumullah wa mata'atullah wa hayatukum. Mudah-mudahan kita semua diberi kebaikan, kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya dan bencana, utamanya penyakit-penyakit yang berat, dan juga kita selalu mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lancarkan semua urusan dan rezeki yang halal dan berkah. Menurut sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita bersama, yang sangat banyak, tidak terhitung banyaknya. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa digunakan untuk menambah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bisa mengikuti kegiatan taklim wa ta'allum. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Anak-anakku sekalian, untuk menambah pengertian di dalam masalah cara berwudu yang baik, karena wudu itu pengaruhnya sangat besar. Contohnya pengaruhnya wudu, kalau wudunya benar dan baik, tidak bisa sholatnya juga baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man tawadda'a lis-shalah fa ahsana al-wudu' thumma qama ila shalah fa innahu yukhraju min khati'atihi kayawmi waladatuhu ummu. Barang siapa yang melaksanakan wudu untuk sholat dan wudunya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian mendirikan sholat, maka orang tersebut akan dikeluarkan dari dosanya seperti hari dilahirkan dari perut ibunya. Pada soal segitulah orang yang auto untuk pegentang untuk yang baik itu adalah untuk yang bisa melaksanakan syarat-syarat sahnya
dan juga melakukan rukun-rukunnya wudu, dan juga bisa melakukan sunnah-sunnah yang wudu, menjauhi semua perkara yang dilarang dan dibatalkan di dalam wudu. Kemudian sholat. Ini wudu yang bagus. Maka kita berusaha. Bagaimana usahanya? Usaha sekiranya wudu kita menjadi wudu yang karena pengaruhnya sangat besar. Wudu sebagus wudu yang bisa melaksanakan syarat-syarat wudu. Karena syarat wudu itu kalau tidak dilaksanakan, wudunya tidak sah. Wudu tak sah, tidak sah. Juga bisa mengeluarkan bagian yang lain. Seperti kalau toloknya tak sah, memegang Al-Quran haram. Karena haji taubat tak sah, mentaubat tak sah, sa'nya tak sah. Sa'nya tak sah, hajinya tak sah ya. Maka haji percuma. Menudun tak sah. Jadi tengah wudu sebagus syarat-syaratnya wudu. Di antara syaratnya wudu, syarat sahnya wudu itu di antara itu waktu sebelum pelaksanaan wudu menghilangkan najis sebenarnya yang tidak buat, utama di anggota tubuh. Najis dan juga kotoran-kotoran harus buang. Kotoran-kotoran, apalagi kotoran yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Kotoran-kotoran sebisanya ke depan air dan boleh berbuat kotoran ulun sampai. Seperti kotoran seperti beberapa pokok. Kotoran-kotoran seperti beberapa pokok berbuat karena dia air tak masuk ke dalam. Air tak masuk. Atau perkara-perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian oleh bodoh cedera buang atau bodoh ke tanah buang atau bodoh pembalut dan buang pembalut. Jadi pembalut. Tapi nanti ulama kalau pembalut itu harus ditambah dengan tayamum, harus tayamum. Terus sekalian, buang kotoran-kotoran sebisanya ke depan air ke boleh. Ada di bila sebagai mata mun auto buang dulu, atau mungkin gini berdaan ketubuhan mungkin dulu. Atau alif 3 orang ini waktu buang keru mentekak auto makna wudu sah mentek buang asal atau aseloan seseloan seret karena selok bisa ngalangi ke depan air ke dalam maka seloan kebuntal tentu atau ewok masukin kotor selok sekiranya air masuk ke dalam atau gelang seret supaya dilepas dalam wudu. Cuma wudu atau ia tak perlu sekiranya air masuk ke dalam. Anjir, syarat-syarat sahnya wudu. Muntek lakoni maka wudu tidak sah. Jangan bayang ini harus diperhatikan. Usahakan sampai bareng singalangin depan air ke boleh. Supaya lepas kaki dan kebuang kaki. Ini di antara syarat sahnya wudu.
Dan juga syarat sahnya untuk air yang digunakan untuk berwudu itu harus air suci menyucikan. Air sucinya jaki, air yang tetap dengan bentuk aslinya, tidak berubah di sabun, obat ya. Kita obat dalam barang setik tempat obat lain yang akan di bunyi sudah air teh tak bisa tuh. Air yang sudah berubah dari bentuk aslinya tidak bisa dipakai. Atau air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk sebelumnya, untuk kakek teramai kapak sekali untuk boleh habis. Mana air sedikit. Atau air saya ubah di sabun-sabun dekat dalam jendela, airnya jendela kote. Kalau bersabun, kalau tak bisa. Tidak gelap karena termasuk air suci tapi tidak bisa menyucikan karena airnya sudah berubah dengan sesuatu perkara yang tidak diperlukan oleh air. Lain dengan berubah dengan sesuatu yang diperlukan air seperti air banjir, kaki banjir, kasana truk, air apa, lekopi abu. Bikinnya dulu, ini dulu apa? Karena auto kelebihan badan silakan kancana air ya abu air mau kalau bersih dari apapun beda abu asal dekat akan temurun. Ya. Jadi antaranya ya. Dan juga di dalam wudu harus melaksanakan rukun-rukun yang wudu. Yang pertama niatnya harus berniat nih niat wudu. Wa yatul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Niat kaula wudu karena niat hadas ini fardhu karena Allah. Kebetulan kelaban masukin semua terus daripada niatnya. Kena niat sambil masih mulai cukup satu kali niat ya tak usah dibeli. Boleh tak usah tidak. Cukup satu. Kalau niat kalau itu ada sini rasanya bersama mama boleh. Sambil dibeli. Ya. Itu malah tak terjadi was-was. Ada niat tidak rasa. Ini ketika doanya masoen dari jus darinya itu niatnya. Sebelum pelaksanaan wudu, laksanakan sunat-sunat wudu seperti mordom itu wudu yang baik, bergumur terus menghirup air, nyerbu air sunnah. Maka dosanya hidung keluar semua, dosanya mulut semua hilang. Hanya mau wudu seperti semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergumur, pas nyerbu air dan juga bersiwak, asiwak, sikat gigi itu sunnah. Iya. Gosok gigi, bersiwak sebabnya sekalaban kayu arok, tak ambil kayu arok, ambil goreng-goreng sekasar, mengikut lemosidin bisa. Itu bisa semua. Aja yang ternak wudu yang fokus. Jadi urutannya menghilangkan semua kotoran, apalagi perayaan hadis yang melekat di anggota wudu. Kemudian berkumur, sikat gigi, berkumur, nyerbu air, terus membasuh muka bersamaan dengan niat wudu. Bersamaan dengan niat masukin muah yang berbareng ke
wudu. Yes. Batas nyawa mulai dari pertombolan obu sampai datang kem sebagian leher dibasuh. Ya, hanya sefokus. Kemudian ini kalau batas semua mulai dari atas utama obu sampai datang kem. Dari kuping kanan sampai ke kuping kanan. Ini buat semua seperti betul, pun tak pecah seperti perintah salu. Cuma beda-beda tak salu, karena beda ngalangin ke depan aing kan, atau beda balsam tak bisa kan termasuk minyak jet ini, termasuk penghalang depan aing ke badan minyak jamit. Karena minyaknya pada dua, minyak jamit, pada ulin jamit. Pada minyak sekali, pada minyak setakeli, secair. Mun minyak sekali, dia bisa ngalangin ke depan aing kan? Boleh. Mun minyak secair, minyak cair, minyak jamit, minyak setakeli, kali balsam. Termasuk ngalangin ke depan aing ke poin. Kemudian doa waktu kosok dulu. Kosok bilang. Ambil amin tisu. Iya. Tuh. Minyak seluruh jamit depan aing yang coba ngubahikan aing bisa tak sakia akan minyak za'faron atau minyak bisik atau minyak apa atau mun audai untuk kosok ini sambun dulu dia muntrau belum biasa. Kemudian membasuh tangan sampai siku, jadi dari tangan sebagus di tangan kan jempol, bukan terbalik dari siku ke tangan. Sebagus dari tangan gede. Dimana untuk kapet atau ipet lebih bagus tepatnya. Serta nyelain tangan, kiriki jari-jari, lah selain. Aja sonada udu, maka semua dosa dari tangan diampuni oleh Allah Subhanahu. Dosa tangan, maksud tangan. Ke sekongko ting-ting atau ngaraan dan badan anjir pekan ke sepora manusia anjir tu senang tanah kecuali ngicok menteri sepora itu betul bahkan yang nak toh pedering ngicok harus mengembalikan durian iya. Ada kompon biarkan dana kompon dua, iya. Yang kurang senyakin mereka samping ya kaki kuping tersebut setelah membasuh tangan sampai kedua siku, kemudian mengusap kepala, mengusap serah. Sebagus mengusap serahnya usap kaki sejenak supaya bagus ya. Atau mengusap separuh kita atau seberapa itu menungguan. Tapi mengusap telur obu bain tak sah termasuk sah dalam mengusap telur obu das obu sebenarnya yang sekitar non obu lanjut tak oleh osap kontrol mana yang bini obu lanjut dulu dia dulu masih osap kontrol asa orang obun keluar dari sekitar
Iman teko beda omong pakai ngiyosat apa itu? Tidak sah. Jadi mesti bagus ngosat beda. Mun bisa sekalian fokus ngosat sampai volunteer. Tak volunteer dulu. Mengusap beruang telinga. Cara mengusap telinga yang baik itu telunjuknya dimasukkan ke lubang telinga. Pencurun masuk ke lubangnya, pas pempulan sebagian luar diputar. Seret. Masuk. Juga disunahkan menempelkan jari-jari, menempelkan telapak tangan. Seperti mari masa seret ditempelkan. Semua pelaksanaan itu dilaksanakan 3 kali basuhan, 3 kali usapan. Ini sunat. Dan juga di dalam pelaksanaan wudu digosok itu hukumnya sunnah. Sunat. Yosok. Ya saya berdoa apa? Yang paling bagus yosok. Dan sebagai pendapat menggosok itu wajib. Jadi kalau osok, tak cukup berserang, tak cukup. Yang terakhir membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Sebagus sampai setengah betes, sampai setengah itu yang dimaksud. Itu anak-anakku sekalian, cara wudhu yang bagus. Tidak maka sekiranya melaksanakan wudhu sebagus, maka untuk sebagus semua dosa yang melekat di anggota wudhu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Dan sekalian, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.